Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi barisan dan deret aritmetika. Yang pertama kita bahas dulu tentang barisan aritmetika. Ya, apa sih barisan aritmetika itu? Nah, untuk itu perhatikan contoh berikut ini. Bapak punya barisan bilangan misalkan seperti ini, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan barisan bilangan ini ya, dari 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, dia selalu bertambah 2. Atau bertambah 2 ini dikenal dengan selisih atau bedanya ya. Nah, 4, 6, 8, 10 ini bisa juga disebut dengan suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, barisan inilah yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika ini adalah barisan yang memiliki beda atau selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus suku barisan aritmetika. Nah, masih di contoh yang sama ya, 4, 6, 8, 10 masih barisan yang tadi yang kita gunakan. Nah, untuk menjawab atau menemukan rumus suku barisan aritmetika, kita buat polanya ya, seperti ini ya, seperti menemukan pola barisan. Kita buat nilai suku ke n atau un polanya. Nah, ketika nilai suku pertama ya, berarti suku pertamanya adalah bernilai 4. Nilai suku kedua artinya suku keduanya bernilai 6 ya. Terus nilai suku ketiga, suku ketiganya bernilai 8. Kemudian nilai suku keempat, nilai suku keempat, suku keempatnya bernilai 10. Nah, sekarang kita akan buat polanya ya. Kita buat polanya. 4 sama dengan 4 ditambah 0 dikali 2. Terus ketika 6 kita bisa buat pola 4 ditambah 1 dikali 2. Ketika 8, ketika sukunya 8 ya, bernilai 8 sama dengan 4 ditambah 2 kali 2. Ketika 10 sama dengan 4 ditambah 3 kali 2. Nah, kalau kita perhatikan 4 ini ya, dia sebagai suku pertamanya ya. Ya, ini sebagai suku pertamanya. Nah, kemudian 0, 1, 2, 3 kalau kita perhatikan ya, ketika dia di nilai suku pertama dia akan bernilai 0. Ketika dia di nilai suku kedua dia akan bernilai 1 polanya. Ketika dia nilai suku ketiga akan bernilai 2. Ketika nilai suku keempat akan bernilai 3 ya. Artinya nilai sukunya dia selalu berkurang 1 ya enggak. Nah, kemudian dikali ya, kita kalikan nih. Nah, ini selalu 2. Nah, 2 ini kan kita dapatkan dari selisih atau bedanya kan. Ini kan bedanya selalu 2. Nah, makanya di sini polanya kita buat 2. Nah, dari pola ini kita bisa menemukan rumus suku barisan aritmetika. Misalkan kita buat suku pertamanya sebagai A, ini sebagai A tadi, kemudian B, bedanya sebagai B, kemudian nilai sukunya sebagai N, maka kita dapat membuat rumus suku barisan aritmetika atau UN-nya sama dengan ini tadi sebagai suku pertama A-nya ya, kemudian ditambah ini tadi nilai sukunya selalu berkurang 1. Nilai suku kita misalkan dengan N, jadi N dikurang 1 dikali ya dengan selisih atau beda kita misalkan dengan B. Jadi rumus suku ke N nya sama dengan A plus N kurang 1 dikali B ya. Dari sini kita bisa membuat bentuk barisan secara umumnya ya. Kalau kita buat bentuk barisan secara umum berarti U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan UN ya. Nah, dengan menggunakan konsep rumus suku ke N barisan aritmetika kita bisa membuat bentuk barisan secara umumnya. Yang pertama kan suku pertama. Suku pertama kita misalkan dengan A ya. Suku pertamanya kita misalkan dengan A. Kemudian suku keduanya di sini A plus B. Kenapa A plus B ya? Ini kan selalu berkurang 1 ya. Jadi suku keduanya berarti kan N-nya 2 kalau suku kedua. Artinya A plus N dikurang 1. Karena dia suku kedua kan N-nya 2 berarti 2 dikurang 1 artinya 1.
1B. Jadi A tambah 1B atau A tambah B sama saja. Kemudian koma ketika suku ketiga A plus 2B. Kenapa dia A plus 2B? Karena N dikurang 1. Ketika dia suku ketiga berarti N nya dikurang 1. N dikurang 1 kan 2, berarti 2B. Jadi A plus 2B koma suku keempat A plus 3B dan seterusnya sampai dengan A plus N dikurang 1 kali B. Jadi intinya gini, untuk mengingatnya jika dia suku ketiga kan selalu berkurang 1 tuh N nya, berarti dia A plus 2B kan, berkurang 1 ya, dia selalu A plus A tambah A plus. Kalau suku keempat berarti A plus 3B berkurang 1. Kalau suku ke 10 berarti A plus 9B ya, seperti itu. Nah kemudian selisihnya juga bisa kita cari dengan menggunakan suku kedua dikurang suku ke 1 ya. Nah kan selisihnya dari 4 ke 6 tadi dia 2 kan, berarti bisa kita kurangkan suku kedua dikurang suku pertama, U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 ya, atau U3 kurang U2 dan seterusnya ya, sampai dengan dan seterusnya ya. Nah atau bisa kita buat kesimpulannya UN ya, U terakhirnya dikurang dengan U sebelumnya, jadi UN dikurang 1 U sebelumnya. Jadi dia selalu berurutan untuk mencari selisihnya. Jadi nggak bisa misalkan mau mencari selisih U3 dikurang U1, nggak bisa, dia harus berurutan. Misalkan mau mencari selisihnya atau bedanya U3 dikurang U2, menggunakan U3 dan U2 boleh, tapi jangan posisinya dibalik juga ya. Jadi kalau mencari selisih itu yang suku terbesar dikurang suku terkecilnya, tetapi berurutan maksudnya ya, suku yang terbesar suku yang berikutnya dikurang suku sebelumnya, itu maksudnya. Nah oke, kita buat contoh soalnya ya, seperti ini ya. Kita ambil contoh soalnya. Misalkan yang pertama diketahui barisan yang A 5, 9, 13, 17, tentukan suku ke-20 nya. Yang B 16, 13, 10, 7 dan seterusnya, tentukan suku ke-14. Yang kedua diketahui barisan aritmetika suku ke-5 adalah 4, suku ke-8 adalah 10, tentukan suku ke-12. Nah ya, untuk yang pertama kita bahas nih yang 1A 5, 9, 13, 17 barisannya ya. Ini tentu saja barisan aritmetika ya, karena dia selisihnya selalu sama, 5 ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan nilai A nya, kemudian kita tentukan B nya, kemudian N nya. Karena kita menentukan suku ke-20 artinya U20, kita gunakan rumus suku barisan aritmetika yang kita bahas barusan ini ya. Oke, A nya suku pertama ya, ini suku pertama A nya 5. Terus selisihnya atau bedanya, mencari selisih atau beda kan suku kedua dikurang suku pertama atau suku ketiga dikurang suku kedua. Kita dapatkan 4 di sini selisihnya. Kemudian N nya nilai sukunya, suku keberapanya, karena suku ke-20 berarti N nya adalah 20. Nah dari sini kita bisa menggunakan rumus suku ke N tadi, bahwa UN itu sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah kalau pertanyaan yang 20 suku ke-20 berarti U20, A nya 5 ditambah N dikurang 1, 20 kurang 1 dikali dengan selisihnya 4. Jadi 5 ditambah 20 kurang 1 19, 19 kali 4. Jadi 5 tambah 19 dikali 4 hasilnya 76. Maka 5 tambah 76 hasilnya sama dengan 81. Jadi suku ke-20 nya adalah 81. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yang 1B nya dengan cara yang sama ya. Suku pertamanya 16, kemudian suku keduanya selisih atau bedanya negatif 3 ya. Ingat ya, untuk mencari selisih itu suku terbesar, suku berikutnya dikurang suku sebelumnya, bukan melihat nilainya ya, tapi melihat sukunya. 16 kan sebagai suku pertama, 13 sebagai suku kedua. Jadi tetap
Nah, suku kedua dikurang suku ke-1, walaupun suku keduanya lebih kecil nilainya tetap ya. Jadi 13 dikurang 16 hasilnya negatif 3. Nah, n-nya 14 karena pertanyaannya suku ke-14, jadi n-nya 14. Nah, UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, UN-nya sama dengan U14-nya sama dengan 16 ditambah 14 dikurang 1 ya, dikali dengan negatif 3. 14 dikurang 1 kan 13. 13 dikali negatif 3 hasilnya negatif 39. Jadi 5 ditambah negatif 39 hasilnya negatif 34. Jadi suku ke-14 adalah negatif 34. Sekarang kita bahas contoh soal yang nomor 2. Nah, kalau ada contoh soal yang nomor 2 seperti ini ya, berarti kita buat dulu ya. Diketahui U5-nya, suku ke-5-nya 4, suku ke-8, U8-nya 10. Yang jadi pertanyaan adalah suku ke-12. Nah, untuk menjawab nomor 2 ini kita gunakan bentuk barisan yang secara umum tadi ya. Karena di sini kita memerlukan suku pertama dan selisihnya. Di nomor 2 ini suku pertama belum diketahui, selisihnya juga belum diketahui, hanya diketahui suku ke-5 dan suku ke-8. Nah, untuk menentukan itu maka kita harus menggunakan bentuk barisan aritmetika secara umumnya. Jadi U8 A plus berapa gitu kan. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa U8 itu A ditambah 7B. Jadi dia selalu berkurang 1 ya. Selalu berkurang 1. Jadi U8 sama dengan A plus 7B sama dengan 10 sesuai dengan soalnya. Kemudian U5 sama dengan A plus 5 kurang 1 kan 4. Jadi 4B sama dengan 4 ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menemukan ini ya. Ini kita bisa menemukan ini agak berat. Kita bisa menentukan nilai suku pertama atau selisihnya dan suku pertama dan selisihnya ya. Kita bisa menentukan suku pertama dan selisihnya di sini dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Di sini kan bisa kita eliminasikan dulu karena variabelnya sudah sama-sama A, tidak perlu kita kalikan lagi, tinggal kita kurangkan saja ya. Karena A kurang A kan habis, mengeliminasikan kan, menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi variabel A yang kita hilangkan, tinggal 7B dikurang 4B hasilnya 3B, 10 dikurang 4 hasilnya 6. Jadi B nya sama dengan 6/3 sama dengan 2 ya. Nah, untuk mencari A nya tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan ini ya. Kita ambil saja yang paling kecil persamaannya, yaitu yang suku ke-5 ya. Nah, suku ke-5, nah seperti ini. Nah, suku ke-5 tadi adalah A plus 4B sama dengan 4. Nah, B sudah diketahui tadi 2, berarti A tambah 4 kali 2 nanti 8 sama dengan 4. Berarti A nya sama dengan 4 ya. 8 nya pindah ruas, dikurang 8 jadinya 4 dikurang 8 hasilnya negatif 4. Atau di sini kan kita mau mencari nilai A supaya plus 8-nya habis, tinggal kita kurang dengan 8. Makanya ini jadinya A, di sininya tinggal 4 dikurang 8. 4 dikurang 8 hasilnya sama dengan negatif 4. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah suku ke-12. Nah, untuk mencari suku ke-12 kan sebenarnya ada dua cara. Kita gunakan rumus umumnya A plus N kurang 1 kali B, atau langsung saja. Kalau U12 kan A plus 11B berkurang 1 ya. Jadi langsung aja. Nggak usah menggunakan rumus umumnya tadi karena sama saja hasilnya. Jadi U12 nya sama dengan negatif 4, A nya tadi, terus 11, B nya 2, jadi negatif 4, 11 kali 2 22, negatif 4 ditambah 22 hasilnya 18. Jadi suku ke-12 adalah 18. Kita lanjut satu lagi ya, contoh aplikasinya ya. Aplikasi barisan aritmetikanya ya. Ini barisan aritmetika ya. Salah ya. Ini barisan aritmetikanya ya. Oke. Aplikasi barisan aritmetika. Aritmetika. Oke. Ini ya. Nah, misalkan gini soalnya.
Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dari baris paling depan terdiri dari 14 buah, kemudian baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Tentukan banyak kursi pada baris ke-20. Berarti ini jelas materinya tentang barisan aritmetika. Kenapa barisan aritmetika? Karena selisih atau bedanya dia selalu bertambah 2 tetap ya, jadi selisihnya tetap. Jadi ini termasuk barisan aritmetika. Kita buat nih, diketahui barisan pertama ya, barisan banyak kursi baris pertama U1 nya ya, atau dikenal dengan A nya 14, banyak kursi baris keduanya 16, banyak kursi baris ketiganya 18. Kemudian selisihnya 2 sesuai yang diketahui ya, selisih atau bedanya 2, B nya 2. Kalau kita buat barisan, jadi kan suku pertamanya 14, suku kedua 16, suku ketiga 18, dan seterusnya. Nah berarti U1 atau A nya sama dengan 14 ya. Nah di sini kan selisih sudah diketahui nih, A nya juga sudah diketahui. Di sini pertanyaannya adalah banyak kursi pada baris ke-20, artinya suku ke-20 ya. Ingat, banyak kursi baris ke-20. Jadi U yang ditanyanya, sukunya, suku ke-20-nya. Nah, suku ke-20-nya. Untuk mencari suku ke N tadi kan harus perlu A, perlu N, dan perlu B. Nah A sudah diketahui 14, B nya 2, terus N nya sesuai dengan pertanyaan suku baris ke-20, berarti kan suku ke-20 N nya 20. Tinggal kita masuk ke rumus suku barisan aritmetika ya, rumus umumnya. Berarti UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. U20 nya berarti 14 dikurang N kurang 1, 20 kurang 1, 19 kali 2. 19 kali 2 38, berarti 14 tambah 38 sama dengan 52. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52 buah ya. Nah misalkan nih kalian nggak mau menggunakan rumus umumnya, gunakan aja bentuk barisan secara umumnya. Kalau U20 kan seperti yang kita ketahui, U20 berarti kan A plus 20 kan dikurang 1, 19B. Jadi selalu berkurang 1 yang B nya. A nya tetap, jadi A nya sudah diketahui, A nya tadi 14 ditambah 19 dikali dengan 4. 14, 19 kali 4 hasilnya selisihnya 2 ya, maaf ya, selisihnya 2. 19 kali 2 kan 38 ya, 19 kali 2 kan 38 nih. Nah kemudian 14 ditambah 38 hasilnya sama dengan 52. Berarti suku ke-20 nya 52, artinya banyak kursi pada baris ke-20 adalah 52 buah. Baik anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini tentang barisan aritmetika. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.